Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan balik tapi hanya ingin memanfaatkanmu lagi. Artinya apa? Kalau mantan mau memanfaatkan kita lagi, begitu dia sudah bangkit kembali, maka dia akan kembali mengkhianati. Ya. Jadi mantan yang kembali itu kan ada beberapa macam. Ada mantan yang kembali karena dia benar-benar sadar, ya, bahwa dia mencintai kita. Ada pula mantan yang kembali karena dia cuman mau memanfaatkan kita. Kalau mantan kembali karena faktor dia benar-benar sadar, tentu baik sekali ya. Artinya daripada kita memulai sesuatu dengan seseorang yang benar-benar baru, yang kita tidak tahu karakter sifat aslinya seperti apa, lebih baik kan dengan mantan yang kita sebenarnya sudah kenal baik dia. Kita bisa antisipasi, jangan sampai dia mengkhianati kembali kan. Nah, tetapi kalau mantan ini balik cuman mau memanfaatkan kita lagi, nah maka di sini nih kita tentu harus lebih hati-hati ya. Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, kalau mantan ingin memanfaatkan kita, ketika dia berpisah dengan orang ketiga, mantan dalam keadaan bangkrut dan tidak punya apa-apa. Duitnya habis semua untuk foya-foya, belanja-belanja bersama selingkuhannya. Begitu duitnya habis, dia baru kepikiran untuk balik kepada kita. Tapi kalau mantan itu kembali karena faktor dia benar-benar sadar bahwa dia mencintai kita, dia tidak kembali dalam keadaan bangkrut. Ya, artinya sebenarnya dia mau mencari pengganti kita yang lain, dia masih cukup kuat. Dia bisa melakukannya. Tapi ternyata satu kali pengalaman bersama orang ketiga itu sudah cukup bagi dia. Sudah kapok dia, tidak mau lagi, ya, maka dia memilih untuk kembali bersama kita. Nah itu perbedaannya. Jadi kalau mantan baliknya karena memang sadar, dia kembali tidak dalam keadaan bangkrut, ya. Tapi kalau mantan balik dalam keadaan bangkrut dan tidak punya apa-apa, nah itu menunjukkan bahwa mantan balik cuman mau numpang hidup, ya. Kemudian yang kedua, keadaan ekonomi kita juga dalam keadaan yang sangat baik, ya. Pokoknya berkecukupan lah. Kalau kita juga dalam keadaan ekonomi yang goyah, mungkin mantan tidak berpikir untuk balik kepada kita. Dia akan mencari seseorang yang keadaan ekonominya tetap atau sedang banyak-banyak duitnya. Nah, tetapi ketika mantan itu kembali tulus ya, misal keadaan ekonomi kita saat bersama dia dengan keadaan sekarang malah sebenarnya agak turun, tapi dia tetap memilih untuk kembali bersama kita. Nah itu tanda bahwa mantan balik karena faktor dia sadar dan tulus, ya. Tapi tadi kalau keadaan ekonomi kita sedang keren-kerennya, pada sisi yang lain keadaan ekonomi mantan sedang habis-habisan dan dia memilih untuk kembali,
maka itu tandanya bahwa mantan balik cuman mau memanfaatkan kita lagi. Kemudian yang ketiga ciri-cirinya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ciri-cirinya yang ketiga ya. Jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Dan kemudian ciri-cirinya yang ketiga, mantan terlihat berlebihan. Ya. Jadi ketika dia mau kembali kepada kita dengan tulus, maka dia minta balik, tapi dia tetap menjaga gengsinya. Artinya tidak sampai memohon-mohon, tidak sampai menyembah-nyembah begitu ya. Tapi ini mantan pakai menyembah-nyembah, minta balik kepada kita. Ya, pakai mungkin memegang, memeluk lutut kita dan seterusnya. Artinya ini sesuatu yang sangat beda lah dengan mantan dulu ya. Mantan kalau kita ingat-ingat saat memaksa berpisah, sombongnya luar biasa ya. Jumawa, kemudian terlihat begitu arogan dan seterusnya. Tapi ini kok mantan begitu merendahkan dirinya. Ya. Kenapa? Ya karena dia butuh banget dengan kita. Ya coba kalau dia tidak butuh, sombongnya luar biasa. Dan kita pernah merasakan kesombongan mantan kan. Tetapi ketika dia butuh, ya seperti lazimnya orang lain ketika butuh, yaitu tadi sampai menyembah-nyembah, sampai memohon-mohon, bahkan pakai nangis-nangis ya. Ya kenapa? Karena dia tahu persis, tidak ada orang yang mau backup dia, tidak ada orang yang mau support dia dalam keadaan dia seperti ini. Satu-satunya orang yang mau backup dia yakin cuman kita. Maka itu kenapa mantan terlihat memintanya sangat berlebihan. Karena kita adalah orang yang sangat mengenali mantan belum pernah tuh melakukan yang seperti ini. Artinya mantan sekarang berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan kita. Nah, maka jelas ya, kalau ada 3 ciri-ciri ini, mantan yang kembali ini adalah mantan yang sebenarnya butuh. Ya, kalau butuh dia jadi baik. Nah, tetapi ketika nanti bersama kita, keadaan ekonominya membaik kembali, sangat mungkin mantan yang demikian akan mengkhianati lagi. Ya, karena itu memang kita harus hati-hati menerima mantan yang kembali seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita memang mau menerimanya jangan lupa istikharah. Dan kalau sudah misal ya suami istri bercerai, misalnya istrinya menerima mantannya untuk kembali atau mereka rujuk lagi bersama, nah jangan lupa nih, mantan yang sudah punya pengalaman mengkhianati, artinya dia sudah punya ilmunya nih. Maka pagari dia sekuat-kuatnya dengan doa-doa kita. Kalau kita ingat-ingat dulu saat masih bersama, kita mungkin tidak sempat memagari mantan atau tidak kepikiran memagari mantan dengan doa-doa kita. Nah sekarang kalau dia kembali, maka pagari dia dengan doa-doa kita agar jangan mengkhianati lagi. Kalau dia mengkhianati lagi jadi pusing lagi, jadi stres lagi, jadi masalah lagi. Maka yang terbaik dilakukan sekarang adalah pagari dia dengan doa-doa kita ya. Ada begitu banyak cara memagari orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai agar jangan mengkhianati kita ya. Jadi sesungguhnya misal ketika kita berdoa tuh, ya Allah, aku mohon ya Allah agar jangan sampai
mantan ini, atau kita sebut namanya kalau sudah kembali kan sudah bukan mantan, agar jangan sampai mengkhianati lagi. Nah, sebenarnya itu sudah memagari. Atau kita setiap hari kita bacakan atau kirimkan surat Al-Fatihah untuk dia 3 kali begitu. Dengan niat, dengan doa kunci untuk memagari dia agar jangan berpaling lagi. Nah, yang paling penting sekarang adalah istiqomah dalam mengamalkannya. Jadi ketika kita merasa sudah aman nih, mantan tidak mungkin mengkhianati, nah maka dia akan mengkhianati pada saat itu. Karena itu, apa yang menjadi amalan kita untuk memagari dia, amalkan terus ya, karena kunci keberhasilan sebuah amalan itu adalah istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, meskipun itu sedikit. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.